hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari Semua yang ada mendingan membuang yang bibit penyakitnya saja. Itulah logika kita menuntaskan hama, gitu ya. Kalau menuntaskan hama itu kita tidak membuang sawahnya, tapi kita semprot penyakitnya, kan begitu. Jadi ketika ada tanaman padi di sawah banyak hama, yang dibuang itu bukan padinya tapi hamanya. Nah, kalau ada hama di SMK, maka hamanya lah sedikit-sedikit yang akan diperbaiki. Tapi kita juga penuh dengan tata tertib, kemudian dengan aturan yang ada, tidak serta-merta ketika ada siswa yang bermasalah maka langsung main out, tidak. Tapi kita akan ikuti alurnya. Akan kita ikuti alurnya. Inilah hal-hal yang memang yang perlu kita lakukan di SMK untuk bersama-sama demi kemajuan sekolah yang kita cintai. Tapi berbeda. Unsur penyusunnya pun sama, tetapi hasilnya kenapa berbeda? Kalau kita lihat batu bara yang ada di daerah Ciseih sebelah sini ini banyak sekali kan penyumbang batu bara yang sering dibawa ke Suralaya dan lain sebagainya. Itu kan bentuknya hitam seperti arang karena memang karbon. Tapi kalau kita lihat batu permata, mungkin di daerah kita tidak ada, tapi daerah-daerah lain banyak, seperti di Afrika banyak. Padahal itu penyusunnya sama, karbon juga. Kenapa mereka berbeda? Kenapa batu bara berbeda? Bahkan dari sisi penjualannya saja itu berbeda. Kalau batu bara ketika dijual tidak mungkin 1 kilo. Kalau ingin dapat uang pasti ton. Jadi satuannya ton yang dipakai. Kenapa? Karena kalau menjual 1 kilo paling berapa rupiah yang kita dapatkan. Tapi berbeda dengan batu permata. Ketika dijual maka satuannya cukup gram. 1 gram sekian rupiah yang diperoleh. Tapi kalau batu bara harus ton ukurannya. Kenapa mereka berbeda? Itu dari sisi perlakuannya. Dari sisi perlakuannya. Jadi berdasarkan tekanan bumi, kepanasan bumi, akan terciptalah sebuah batu permata. Kemudian batu bara, tekanan bumi, tapi tidak sekeras tekanan yang ada pada batu permata. Maka hasillah batu bara. Padahal dua-duanya karbon. Tetapi ketika dijual maka jauh lebih mahal batu permata tentunya. Sepakat ya, bahwa ketika dijual pasti lebih besar pendapatan keuangannya adalah batu permata. Padahal dua-duanya karbon. Dua-duanya karbon. Nah, maksud saya ketika kita berada di lingkungan pendidikan, mau nggak kita menjadi seperti batu karbon? Seperti batu permata? Mau nggak kita seperti batu bara? Kalau kita selama menyambut pendidikan di SMK ini tidak mau dengan tekanan, tidak mau dengan dorongan, tidak mau dengan arahan daripada guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Malingping, maka hasilnya akan seperti batu bara. Tetapi kalau kita ditekan, ditempa, sedikit barangkali digampar oleh bagian, atau sedikit dipoles, sedikit dicubit, sedikit ditarik bajunya karena apa? Karena kenakalan kita. Maka seperti itulah batu permata, ketika ditekan oleh bumi, oleh panasnya bumi, terciptalah batu permata yang ketika dijual luar biasa harganya. Nah, di sekolah pun seperti itu. Jadi kalau kita ditekan, didorong, diarahkan, dididik, maka hasilnya akan seperti batu permata. Tapi kalau kita tidak mau ditekan, sedikit-sedikit ada toelan dari guru, ada cubitan dari guru, sudah main lapor, sudah main apalah,
sudah penuh dengan kekecewaan dan lain sebagainya, maka rasakan saja nanti ketika kita keluar dari SMK, maka akan keluar seperti batu bara. Masya Allah. Sudah serba canggih. Sering saya katakan di beberapa kesempatan di kelas bahwa teknologi yang canggih membuang semua yang ada, mendingan membuang yang bibit penyakitnya saja. Itulah logika kita menuntaskan hama. Begitu ya. Kalau menuntaskan hama itu kita tidak membuang sawahnya, tapi kita semprot penyakitnya. Kan begitu. Jadi ketika ada tanaman padi di sawah, banyak hama, yang dibuang itu bukan padinya, tapi hamanya. Nah, kalau ada hama di SMK, maka hamanya lah sedikit-sedikit yang akan diperbaiki. Tapi kita juga penuh dengan tata tertib, kemudian dengan aturan yang ada, tidak serta-merta ketika ada siswa yang bermasalah maka langsung main out, tidak. Tapi kita akan ikuti alurnya. Akan kita ikuti alurnya. Inilah hal-hal yang memang yang perlu kita lakukan di SMK untuk bersama-sama demi kemajuan sekolah yang kita cintai. Tetapi berbeda. Unsur penyusunnya pun sama, tetapi hasilnya kenapa berbeda? Kalau kita lihat batu bara yang ada di daerah Ciseih sebelah sini ini, banyak sekali kan penyumbang batu bara yang sering dibawa ke Suralaya dan lain sebagainya. Itu kan bentuknya hitam, seperti arang karena memang karbon. Tapi kalau kita lihat batu permata, mungkin di daerah kita tidak ada, tapi daerah-daerah lain banyak, seperti di Afrika banyak. Padahal itu penyusunnya sama, karbon juga. Kenapa mereka berbeda? Kenapa batu bara berbeda? Bahkan dari sisi penjualannya saja itu berbeda. Kalau batu bara ketika dijual tidak mungkin 1 kilo. Kalau ingin mendapatkan uang pasti ton. Jadi satuannya ton yang dipakai. Kenapa? Karena kalau menjual 1 kilo paling berapa rupiah yang kita dapatkan. Tapi berbeda dengan batu permata. Ketika dijual maka satuannya cukup gram. 1 gram sekian rupiah yang diperoleh. Tapi kalau batu bara harus ton ukurannya. Kenapa mereka berbeda? Itu dari sisi perlakuannya. Dari sisi perlakuannya. Jadi berdasarkan tekanan bumi, kepanasan bumi, akan terciptalah sebuah batu permata. Kemudian batu bara, tekanan bumi, tapi tidak sekeras tekanan yang ada pada batu permata. Maka hasillah batu bara. Padahal dua-duanya karbon. Tetapi ketika dijual maka jauh lebih mahal batu permata tentunya. Sepakat ya, bahwa ketika dijual pasti lebih besar pendapatan keuangannya adalah batu permata. Padahal dua-duanya karbon. Dua-duanya karbon. Nah, maksud saya ketika kita berada di lingkungan pendidikan, mau nggak kita menjadi seperti batu karbon? Seperti batu permata? Mau nggak kita seperti batu bara? Kalau kita selama menyambut pendidikan di SMK ini tidak mau dengan tekanan, tidak mau dengan dorongan, tidak mau dengan arahan daripada guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Malingping, maka hasilnya akan seperti batu bara. Tetapi kalau kita ditekan, ditempa, sedikit barangkali digampar oleh bagian, atau sedikit dipoles, sedikit dicubit, sedikit ditarik bajunya, kerah bajunya, karena apa? Karena kenakalan kita. Maka seperti itulah batu permata, ketika ditekan oleh bumi, oleh panasnya bumi, terciptalah batu permata yang ketika dijual luar biasa harganya. Nah, di sekolah pun seperti itu. Jadi kalau kita ditekan, didorong, diarahkan, dididik, maka hasilnya akan seperti batu permata. Tapi kalau kita tidak mau ditekan, sedikit-sedikit ada toyalan dari guru, ada cubitan dari guru, sudah main lapor, sudah main apalah, sudah penuh dengan kekecewaan dan lain sebagainya, maka rasakan saja nanti ketika kita keluar dari SMK, maka akan keluar seperti batu bara. Masya Allah. Sudah serba